Katakan sebelah kiri kananmu, dia sangat mengasihimu. 1, 2, 3. Kenapa kita harus bilang dia sangat mengasihimu? Karena pembuktian bahwa dia mencintaimu adalah dia menegur kamu dan saya. Dia mengajar Anda dan saya untuk tetap ada di jalannya dia. Amin. Karena dunia ini teman-teman terus memberikan satu jalan yang baru untuk engkau lalui supaya satu. Pertama, engkau dihalangi supaya tidak mengenal Bapa yang kudus dan yang benar. 2, jalan yang dibuat oleh dunia ini membuat engkau dan saya terputus hubungannya dengan Bapa. Jadi hati-hati dengan dunia ini. Karena dunia ini hanya cuma menghalangi engkau dengan Bapa dan memutuskan hubunganmu dengan penciptamu. Katakan sebelah kiri kananmu. Oleh karena itu, jangan tergiur dengan dunia ini. 1, 2, 3. Apa yang ada dalam dunia ini semu dan sementara. Setuju, katakan amin. Tidak ada yang abadi di dunia ini, semuanya akan berlalu. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan dan tidak perlu dibanggakan apalagi hal-hal yang bersifat duniawi. Ada amin. Katakan sebelah kiri kananmu, pakai otak. Ngomong kuat. Ngomong kuat sekali lagi. Kuat. Sambil lihat matanya. Ngomong. Atau bilang gini, otak itu dipakai. 1, 2, 3. Ya kadang-kadang kita ini otak tidak dipakai, yang pakainya perasaan saja. Sudah tahu itu dosa tapi karena perasaan, jadi kita jadi orang yang berkompromi dengan dosa. Berhati-hati, ada amin. Dari pertama sampai dengan yang kelima, ada berita sukacita, teguran Bapa buat jemaat di Efesus, buat jemaat di Pergamus, di Laodikia atau segala macam yang kamu sudah dengar. Saya percaya kamu harus bisa memahami itu, merenungkan itu siang dan malam. Setuju, katakan amin. Karena itu bekal buat teman-teman semua. Selama Anda merantau di bumi ini, bukan Anda merantau dari Rote datang di Kupang, dari Alor datang Kupang, dari Papua datang Kupang sini, bukan. Semua kita ini perantau, katakan sebelah kiri kananmu. Kita bukan orang asli bumi. 1, 2, 3. Kita berasal dari Sion, katakan Sion. Jadi kamu orang Sion. 1, 2, 3. Ya, makanya kadang-kadang kita bilang gini, ini orang pernah kita ketemu di mana Tidak pernah ketemu tapi lu merasa pernah ketemu. Tapi lu merasa bahwa begitu, beta pernah ketemu dia nih Kak. Tapi di mana? Sudah jawabannya cuma satu, terusan lu kepala sakit. Di Sion. Di mana? Ya, kata Mazmur 87 berkata, satu persatu engkau dilahirkan dan diperanakan di Sion. Satu persatu kamu dilahirkan di Sion. Jadi sebelum lu turun ke bumi, lu sudah ada di sana duluan. Jadi pakai otak. Bahwa kita ini bukan di sini. Makanya ujung-ujungnya pulang kembali ke Bapa. Oleh karena itu, pastikanlah kamu punya tiket. Pastikanlah kamu punya satu yang kamu percayai untuk bisa bawa kamu kembali ke tempat di mana kamu dilahirkan. Setuju, katakan amin dulu. Makanya harus bilang begini, aku rindu pulang kembali ke Bapa. Bukan aku rindu pulang Tirta mau kemana. Makanya hati-hati dengan jalan di dunia ini. Kita buka dulu Wahyu pasal yang ketiga tentang jemaat di Philadelphia. Sudah dapat, katakan amin. Mari Anda bisa baca bersama-sama ayat 2, 3.
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh. Saudara perhatikan, kalau di jemaat Philadelphia ini adalah semuanya luar biasa. Ada amin? Tidak ada celah sedikit pun. Semuanya luar biasa. Makanya perkataan pertama langsung dibilang, aku telah memberikan kamu kunci Daud, sehingga apa yang telah kamu tutup, tidak ada satupun yang bisa membuka. Apa yang terbuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Artinya apa? Jemaat ini digambarkan bahwa ini adalah kelompok orang yang telah berhasil melewati segala sesuatu dan sampai pada titik puncaknya mereka berhasil mempertahankan iman mereka. Ada amin? Kalau di Efesus kemarin yang kamu pelajari pertama kali, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Tapi di jemaat Philadelphia kakak, mereka mampu mempertahankan iman mereka. Mereka mampu mempertahankan cinta kasih mereka kepada Bapa. Tidak terkontaminasi dengan apapun. Tidak terkontaminasi dengan ajaran Bileam, masih ingat? Tidak terkontaminasi dengan ajaran apa lagi? Nikolaus. Tidak terpengaruh dengan itu perempuan sundal. Namanya siapa? Isabel. Tidak. Mereka terus terfokus kepada Bapa yang hidup itu. Itu luar biasanya. Itu Philadelphia. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Mau seperti jemaat di Philadelphia? Coba katakan. Ya, bisa. Semua punya peluang untuk ke sana. Ada amin? Kalau Bapak suruh malaikat itu mendengar berita ini kakak, kemudian disampaikan kepada jemaat-jemaat di Philadelphia, itu artinya kamu semua yang ada di tempat ini dan semua mereka yang percaya kepada Bapa dengan sungguh-sungguh mampu akan sampai kepada posisi ini. Setuju katakan amin? Kan tidak mungkin ditulis untuk dibaca saja. Ada amin? Ini sebuah perkataan kesaksian bahwa mereka yang ada di ujung sana, mereka yang akan menikmati semua yang Bapa janjikan, yang Bapa inginkan dan Bapa rindukan. Kalau kita lihat ayat 11. Jadi poin di Philadelphia itu di ayat 11. Yang kamu baca pertama tadi itu adalah berkat-berkatnya segala macam. Tapi poinnya ada di sini. Di ayat yang ke-11. 2, 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun. Sekali lagi bacanya kuat. 2, 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun. Amin. Mahkota yang mana tadi? Aku telah memberikan engkau apa? Gila kan? Aku telah memberkati engkau. Aku memberikan engkau kekuatan. Supaya ketika engkau dicobai, engkau tetap kuat berdiri kakak. Lihat. Itu mahkota kamu. Bahkan sampai nanti, kalau baca-baca di ayat terakhir, ketika kamu berkemenangan, kamu akan diberikan apa? Satu gelar, Soko Guru. Namamu akan ada di Yerusalem yang baru. Anda akan ada bersama-sama dengan dia. Dan kamu tidak akan pernah keluar dari tempat itu. Artinya apa? Kamu akan tetap bersama-sama dengan dia di Yerusalem yang baru. Ada amin? Ya, itu mahkota kamu. Itu berkat buat Anda. Itulah hadiah buat Anda kalau Anda lihat. Peganglah apa yang ada padamu. Peganglah apa teman? Apa yang ada pada kamu sekarang. Apa yang ada padamu. Itu yang harus kamu pegang. Bukan uang. Karena uang bisa sirna kak. Bukan emas. Bukan perak dan permata. Bukan kepercayaan. Bukan kekayaan. Bukan kebisaan Anda. Bukan. Tapi dia berkata, aku datang segera. Pegang apa yang ada pada kamu. Apa yang ada pada kamu? Itu pertanyaannya. Mari kita buka Kolose. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Apa yang ada pada kamu? Philadelphia. Semua orang kepingin menjadi Philadelphia. Oke. Apa yang ada pada kamu? Lihat. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu apa yang ada pada kamu? Pegang itu. Apa yang kamu telah terima.
Siapa yang kamu terima dalam hidup kamu? Bapa kita, setuju katakan amin. Halo, ada amin? Bapa kita yang hidup itu, kamu telah terima. Kamu telah terima. Kamu pegang itu kakak. Kamu dapatkan dia itu tidak gampang kak. Jangan berpikir karena kamu terlahir dalam keluarga Kristen, kemudian kamu sudah langsung menerima dia. Belum tentu. Banyak orang jadi Kristen hanya gara-gara dia terlahir dalam keluarga Kristen. Bukan karena dia mengalami perjumpaan dengan Bapa. Makanya banyak orang Kristen yang terlahir dalam keluarga Kristen hidupnya ke binatang. Hidupnya memiliki karakter seperti binatang. Pikirannya, akal budinya seperti hewan. Kata Alkitab, seperti yang minggu lalu kita bicara. Ada amin? Ya seperti begitu. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Bapa. Dia tidak mengenal penciptanya yang kudus dan yang benar. Dia tidak kenal kakak. Kenapa? Dia hanya cuma lahir dalam keluarga Kristen yang orang suka hari Minggu ke gereja. Ada persekutuan doa dia ikut. Ada ibadah rumah tangga dia ikut. Tapi dia tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Bapa. Dia tidak pernah membiarkan Bapa itu hidup dalam dia. Menjadi harta satu-satunya yang dia miliki dalam dia pun hidup. Jadi kalau ada Alkitab dalam Philadelphia berkata ini, jemaat Philadelphia berkata kakak, apa yang ada padamu berarti ada sesuatu yang telah engkau terima dan menjadi sesuatu yang begitu berharga buat kamu. Kakak bukan uang. Yang berharga buat kamu adalah penciptamu yang memberi nafas buat kamu. Lu mau punya uang tapi kalau nafas tidak ada. Lu hanya lihat uang, nafas tidak ada. Artinya apa? Biar lu kerja banting tulang-tulang dibanting-banting, dipotong-potong lu punya daging-daging tersayat-sayat lu pun hati segala macam. Biar uang ada segepok banyak segunung, emas begitu banyak. Nafas son ada, lu son nikmati. Nanti yang nikmati istri, anak dong. Lu nikmati apa? Lu hanya bilang gini, seandainya saja. Kasih tahu sebelah kiri kanan, makanya pakai otak. Harta itu bukan jabatan, harta itu bukan pujian, prestise, kedudukan, bukan kak. Bukan itu saudara. Makanya Alkitab bilang apa yang ada padamu. Dia kasih sinyal aku datang segera. Apa yang ada padamu. Kamu telah menerima dia kata Alkitab. Kamu telah menerima dia. Yang adalah pencipta dan juru selamat Anda dan saya. Kamu telah terima. Makanya kamu di dalam perjalanan iman kamu kakak. Kamu harus bisa memastikan kamu ini orang Kristen. Yang terlahir sebagai orang Kristen. Di dalam keluarga Kristen. Atau kamu adalah orang Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Bapa, menerima dia dan dia adalah hartamu. Harta yang tetap. Dan tidak ada satupun yang bisa menggantikan dia di dalam hidupmu. Nah itu dulu yang harus Anda pastikan. Sehingga Alkitab ini, ayat ini bisa menjadi nyata dalam kamu. Apa yang ada padamu? Kalau belum ada Bapa kita di dalam hati dan pikiranmu, karena mana? Bagaimana kita mau melanjutkan ini khotbah atau pelajaran hari ini? Yang ada di kau punya hati, uang. Yang ada di kau punya hati, pacar. Yang ada di kau punya hati, istri, suami, anak. Yang ada di kau punya hati, pekerjaan, pendidikan, masa depan, jodoh. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Itu adalah penunjang, bukan pengganti. 1, 2, 3. Ya jangan sampai yang penunjang ini menjadi pengganti. Masalah yang menunjang lu punya hidup ya uang. Kalau di bumi ya bagaimana lu bisa belanja di pasar hanya piminta sah. Pastikan beli toh biar satu ikat 5.000 uang itu 5.000 itu duit. Itu penunjang kak. Lu mau makan minum pakaian itu penunjang. Tapi jangan sampaikan penunjang itu menjadi pengganti. Dia yang menggantikan posisi Bapa dalam hidupmu. Jadi hati-hati. Sudah bisa pastikan bahwa dalam hidupmu adalah Bapa yang adalah hartanya satu-satunya dalam hidupmu. Sudah boleh ada yang lain itu penunjang. Untuk menunjang hidupmu bisa lama di bumi. Kalau lu tidak makan 2-3 minggu bagaimana? Lu tidak hidup toh kakak, amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, coba pikir coba. Jadi semua makan minum, uang, apalagi kedudukan segala macam adalah penuh. Jangan sampai dia menjadi pengganti. Katakan sebelah kiri kananmu, hati-hati. Oleh karena itu, apa yang harus Anda buat duluan? Mau pegang apa? Kalau lu tidak pegang apa-apa, nah, lu mau pegang apa? Pegang uang. Uang tidak menjamin lu punya keselamatan. Setuju katakan amin. Pegang lu punya nama besar, tidak bisa menjamin keselamatan lu. Ada amin?
Iyo, kadang-kadang pelayanan belum tentu bisa menjamin keselamatanmu. Karena ada banyak orang yang melayani Bapa tetapi tanpa pengertian yang benar. Sehingga mereka hanya cuma melayani sebagai satu kegiatan aktivitas agamawi. Jadi sebagai rutinitas agamawi saja. Tanpa sebuah pengenalan yang benar akan Bapa. Makanya kamu lihat hati-hati. Orang yang bisa melayani Bapa tapi kehidupannya bobrok. Ada orang yang melayaninya begitu luar biasa tapi karakternya seperti binatang. Makanya Roma 10 berkata, aku memberi kesaksian kepada kamu, kata Paulus. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat untuk Bapa kita. Tetapi mereka melakukannya tanpa pengertian yang benar. Apa akibatnya, teman? Akibatnya apa? Mereka menjadi pribadi yang tidak tunduk dan takluk kepada hukum Bapa. Padahal mereka melayani yang kudus dan yang benar. Mereka melayani pencipta. Tapi di sisi lain mereka adalah pemberontak. Mereka adalah apa? Orang-orang yang tidak suka akan hukum Bapa. Tidak mau melakukannya. Saudara, hati-hati. Makanya Anda harus bisa memastikan dalam diri Anda. Hanya Dia yang ada dalam diri saya. Itu yang harus saya pegang. Kamu telah menerima Dia sebagai Tuhan kita, kan? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Pegang Dia, kata Wahyu. Pegang itu. Apa yang ada padamu? Bapa saya. Pegang Dia. Apa yang ada dalam pencipta kita? Kerinduannya, kasihnya, cintanya. Dia rindu disapa, dia rindu dimiliki. Pegang itu. Apa yang ada pada dia? Salibnya. Pegang itu. Salib penyesalannya dia. Pegang itu. Ingat itu selalu perjuangan dan pengorbanannya. Pegang itu, kakak. Karena dia bilang apa? Aku segera datang. Kenapa kamu semua harus pegang itu, kakak? Sangat penting. Makanya kamu harus bisa pulang sebentar mengkoreksi, mengintrospeksi diri kamu. Benarkah dia ini ada dalam diri saya atau yang lain? Begitu. Supaya kamu bisa benar-benar memastikan saya ini Kristen yang benar. Bukan Kristen yang terlahir karena saya dari keluarga Kristen. Dan kamu juga harus bisa memastikan bahwa saya melakukan segala sesuatu karena saya kenal Bapak saya. Setuju, katakan amin. Sehingga ketika saya ada di luar atau saya ada dimanapun juga, saya tetap mempertahankan karakter Bapak saya. Karena apa? Dia adalah satu-satunya dalam beta penghidup. Setuju, katakan amin. Itu yang Bapak bilang di jemaat Philadelphia. Pegang. Pegang itu. Pegang apa yang ada padamu. Kalau itu adalah Bapamu yang ada padamu. Pegang itu, kakak. Di dalam diri Bapak ada apa? Ada hukum, kakak. Ada peraturan. Ada nasihat namanya. Ada peraturan, ada hukum. Ada ketetapan. Ada perintah. Ada kehendak. Ada kemauannya Bapak. Kita dituntut untuk apa? Menurutinya. Melakukannya dengan sungguh-sungguh. Setuju, katakan amin, kakak. Pegang itu semua, kata Alkitab. Pegang. 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 Lanjut ayat berikut. Ayat 7. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan. Kamu lihat, apa yang ada padamu? Pegang itu. Sampai kamu berakar di dalam Dia. Sampai kamu dibangun di atas Dia. Dan kamu terus bertambah teguh. Dengan apa yang kamu pegang itu. Ada amin. Supaya apa? Kamu tidak menjadi orang yang lemah. Kenapa? Lihat ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun. Dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut. Kamu lihat ada ancaman masalahnya. Kalau kamu tidak memegang Dia yang kudus dan yang benar. Yang telah mati buat kamu di Golgota. Ini ancamannya ini. Ada yang akan menawan kamu dengan ajaran-ajaran atau filsafat-filsafat yang palsu, kakak. Yang kosong dan palsu. Yang akan membuat kamu keluar daripada kehendak Bapa. Ada satu anak di sini dalam pelajaran filsafat. Tiba-tiba dosennya bilang begini. Tidak ada Allah. Tidak ada Tuhan. Yang adanya Yesus. Dia pulang sampai sini dia pikiran. Sampai sakit. Saya tanya, kenapa kau sakit? Saya pikiran. Pikiran kenapa? Kenapa dia bilang tidak ada Allah, hanya ada Yesus saja. Saya bilang, kenapa lu pusing? Lu percaya Yesus adalah Allah? Iya. Ya sudah toh. Tidak ada Allah. Hanya Yesus saja.
Kenapa kau pusing? Saya pusing sekali di Allah. Buat apa lu pusing? Kau percaya Tuhan Yesus itu Tuhan Allah? Percaya kakak? Ya sudah. Dia pikir lagi, ya kenapa ya? Makanya sembuh dia. Kasih tahu sebelah kiri kan, hati-hati. Jangan sampai ada yang menawan kamu. Ada amin. Bikin pusing kepala saja ya. Tidak ada Allah. Tapi bilang ada Yesus. Kau percaya Yesus adalah Allah? Iya, ya sudah tuh. Kasih tahu sebelah kiri kan. Jadi tolong pakai otak ya. Kasih tahu sebelah kiri kan. Tolong pakai otak. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu. Itu persoalannya kak. Pasti ada satu kekuatan yang berjuang dan terus berjuang untuk membuat engkau tertawan. Akhirnya hilang, terputus hubunganmu dengan Bapa. Engkau tidak ada lagi berjalan bersama dengan Bapa. Kakak, peganglah apa yang ada padamu. Pegang kakak. Kalau itu Bapa kita, pegang dia kakak. Kalau bukan hanya pegang saja, saya tambah lagi. Peluk dia. Bukan ramas ya. Peluk dia. Genggam dia erat-erat. Jangan sampai terlepas. Kemanapun lu pergi, lu bawa dia. Kemanapun lu pergi, lu peluk dia. Itu yang Bapak mau. Setuju katakan amin. Pegang itu kakak, pegang dia, pegang. Jangan lu sok-sok kuat. Mau pegang dia. Nanti lu menyanyi, sebab dia yang pegang Tuhan yang pegang tangan kita, kok kita yang pegang dia. Kau yang pegang dia. Kalau kau sudah pegang dia kuat, dia akan merangkul kamu. Kau peluk dia, dia akan lebih peluk kamu kakak. Tapi kalau lu tidak mau pegang dia mau respon ke mana? Kasih tahu sebelah kiri kanan, coba ingat dulu. Kau pegang tidak sama dia? 1, 2, 3. Amin. Kebanyakan kita pegang kekuatan, kemampuan, uang. Ketong pegang apa? Orang tua. Bapak nih anggota dewan. Ketong jalan terus pakai helm, aman sah. Bapak bunga 3. Lu Bapak mau dewan, kalau Bapak mau bunga 3 tetap lu salah. Kan banyak kok di TV kamu lihat tuh. Sudah kena film begini, saya ini anggota dewan. Ya Pak, justru anggota dewan itu harus jadi contoh kok tidak. Bukan anggota dewan baru tidak tahu, itu di TV sana bilang begitu. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang kita memakai apa? Pegang kekuatan kita, pegang apa lagi? Uang kita, pegang apa lagi? Jabatan kita, jabatan orang. Mungkin orang kita kenal ini, langsung kita sebut nama, langsung Kasih sebelah kiri kanan, lu hanya kenal, belum tentu dia kenal lu ini. Itu pas foto saya bersama-sama. Sok kenal, sok dekat sekali. Kasih sebelah kiri kanan, bertobat ya. Katakan lagi, bertobat. Ada amin? Ada amin teman? Apa yang harus kamu pegang? Kolose, kalau dia itu Bapa kamu. Kita buka Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Di dalam Bapa itu ada hikmat dan pengertian. Jadi kalau kamu pegang Bapa saya, maka kamu akan memiliki ini. Baca. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Lihat, hikmat dan pengertian yang benar. Kenapa harus ada yang benar di belakang? Karena ada hikmat palsu, ada pengertian palsu. Atau hikmat manusia. Terus, untuk mengetahui apa? Hikmat dan pengertian yang benar, targetnya apa? Tujuan itu apa? Mengetahui kehendak Bapa. Dengan apa? Sempurna. Jadi bukan setengah-setengah kak. Jadi penting tidak hikmat dan pengertian? Sangat penting. Supaya lu semua di sini mengerti isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Karena ada hikmat, ada pengertian. Dia yang mengarahkan kamu. Supaya kamu mengerti dengan pimpinan Roh Kudus. Setuju katakan amin. Terus lanjut. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang dalam, lihat, dan bertumbuh dalam pengetahuan dan pengenalan yang benar akan Bapa. Terus, dan
Terus. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki, kamu lihat, kalau kamu pegang Bapamu, kamu akan memiliki apa? Hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian itu akan menolong kamu supaya kamu apa? Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Ada amin? Kamu lihat di Philadelphia kembali, Wahyu. Ayat yang ke-10, Kak. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di dalam dunia. Kalau lu tidak punya pegangan, Kakak, gampang kamu jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Masih ingat doa Bapa kami? Bapa, dan janganlah membawa kami ke dalam berbagai macam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bagaimana lu bisa terlepas dari berbagai macam pencobaan? Bapa, kita tidak mencobai siapapun, tapi akan ada pencobaan yang besar yang akan melanda semua orang di muka bumi. Dan hanya mereka yang pegang erat Bapa kita, yang kudus dan yang benar itu, Kakak, yang bisa memiliki hikmat dan pengertian, yang akan memampukan dia untuk apa, Kakak? Terbebas, bukan terbebas, terlepas, Kakak. Kan janganlah membawa kami ke dalam berbagai macam pencobaan. Artinya apa? Bapa, lepaskanlah kami. Bapa, mampukanlah setiap kami agar kami tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Karena pencobaan itu kan dari keinginan kita sendiri. Oleh karena itu maut pasti yang menguasai dunia ini. Dia akan buat berbagai macam cara yang dia bisa pakai di sekeliling kamu dan saya. Untuk apa? Mencobai kamu. Dan kalau kamu respon karena kamu tidak punya pegangan, peganganmu masih kau raba-raba, maka ketika dunia datang dan menawarkan sesuatu yang mengenakan matamu, mengenakan telingamu, maka lu akan pegang itu. Maka engkau akan tergiur dengan di sana, Kak. Katakan sebelah kiri kamu. Makanya engkau harus bisa memastikan pegangan kamu. 1, 2, 3. Anda harus bisa memastikan kamu pegang siapa dalam diri kamu. Harus. Jangan jadi Kristen biasa saja, Kakak. Harus bisa memastikan pegangan saya, Bapak. Pegang dia erat. Peluk dia. Supaya pada waktu itu datang, Kakak. Engkau apa? Engkau apa, Kakak? Terlindungi sempurna, kan Alkitab bilang. Aku pun akan melindungi engkau. Artinya apa? Dia melengkapi kamu dengan hikmat. Dia kasih kamu pengertian. Dia kasih kamu pengetahuan dan pengenalan yang benar akan dia. Astaga. Pencobaan datang. Lu tidak tergoyahkan, Kak. Setuju, katakan amin. Lu tidak tergoyah, Kakak, ada amin? Nah, itu yang harus Anda dan saya miliki. Makanya pegang apa yang ada pada kamu. Kalau yang ada pada kamu itu Bapamu, pegang itu. Jangan pegang yang lain. Karena yang lain itu hanya cuma, kasih tahu, semu. Semua itu dari dunia, fana, kasih tahu. Fana. Fana itu artinya tidak kekal, tidak abadi. Pegang dong yang kekal. Pegang dong yang abadi, yaitu Bapa kita. Setuju, katakan amin. Pegang dia. Jangan yang lain, Kakak. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati dengan hidupmu. Katakan lagi sekali lagi, hati-hati dengan hidup kamu. Sebentar ini ada PR. Pulang pastikan siapa yang kau pegang dalam hidupmu. Bapakah? Uangkah? Istrikah? Suamikah? Bapak mamakah? Adik kakakah? Kenalankah? Backingan belakang kah? Backingan depan kah? Atas bawah? Segala macam. Anda yang bisa tahu. Begini kan kadang-kadang orang mengandalkan orang lain. Bukan mengandalkan Bapak lagi. Orang lebih mengandalkan uangnya. Bukan lagi Bapak. Orang lebih mengandalkan yang lain. Bukan Bapak. Sedangkan Bapak mau hanya dia. Apa yang ada pada kamu? Amin. Ada amin. Semua kita telah menerima Bapak kita. Amin. Itu iman kamu. Setuju, katakan amin. Kalau itu terlahir dari keluarga Kristen, maka kamu harus masuk dalam satu proses dulu. Yaitu proses perjumpaan secara pribadi dengan dia. Gitu. Kalau belum, minta dong, Bapak saya rindu.
Bapa, saya rindu mengalami perjumpaan dengan Bapa. Ubah hidup saya. Karena saya tidak mau pegang dunia ini. Karena semua akan berlalu. Ajar saya untuk pegang Bapa. Peluk Bapa erat dalam hidup saya. Supaya apa? Dia lengkapi kamu dan saya dengan hikmat dan pengertian. Supaya apa? Lihat. Supaya kamu dan saya jadi orang yang layak ada di hadapan, kata Kolose tadi itu kakak. Karena kelayakan itu yang membuat kita apa? Bisa ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem yang baru. Ada bersama-sama dengan dia dalam satu hidangan di Yerusalem yang baru. Dan kita tidak akan pernah bisa keluar dari situ. Kenapa? Kita akan ada dengan dia sampai selama-lamanya. Setuju, katakan amin. Jadi katakan sebelah kiri kamu, pastikan diri kamu hanya dia dalam diri kamu. 1, 2, 3. Omong kuat, 2, 3. Ya, ada amin. Oleh karena itu lihat, saya cepat aja. Apa yang harus lu buat? Supaya Anda tetap di dalam dia. Supaya Anda berakar di dalam dia. Supaya Anda boleh dapat menghasilkan buah di dalam dia. Sehingga ketika pencobaan datang, Anda kuat. Kan cobaan itu seperti angin toh kakak, kuat berdiri. Orang datang mulai goda-goda, no. Datang nyong 1 karena lu sudah kepalang 3. Kemudian lu datang, siapa saja yang datang bungkus. Siapa yang datang sikat, siapa yang datang bungkus. Tidak bisa begitu. Karena lu memiliki Bapa dalam lubung dirimu. Kemudian lu pegang dia erat dalam hidupmu. Kamu lihat apa yang terjadi. Walau dia datang seganteng apapun, kenapa? Lu diperlengkapi dengan hikmat dan pengertian. Yang memampukan kamu membedakan ini bukan berasal dari Bapa. Ini hanya mau lihat beta pun cantik. Ini hanya mau lihat beta pun doi. Ini hanya mau lihat beta pun segala macam. Luar eskarobis dari beta pun hidup. Ada amin. Bukan datang laki-laki gantung. Wis. Kak doakan ya. Doakan apa? Lihat nona cantik. Kakak doakan ya. Hei. Kasih tahu sebelah kiri kamu. Pakai otak ya. Jangan hanya gara-gara apa kata orang, hari gini, lu belum ada pacar. Halo, lu cantik mulai begini, sudah ada pekerjaan, posisi enak. Kenapa hari gini belum ada siapa-siapa? Lu balik tanya, apa hubungannya dengan saya? Justru saya semakin sendiri, semakin saya menjadi-jadi. Ya maksudnya semakin berkarya, karir semakin oke. Kalau sudah ada yang di samping, pulang lat sedikit. Oh lu tidur di kantor sah. Oh belum rasa, sekarang kepingin kawin. Nanti sukain belum begini, baik beta sudah kawin baik. Kasih sebelah kiri kananmu. Jadi makanya itu barang tuh jangan dipaksakan karena itu akan datang dengan sendirinya. Setuju, katakan amin. Kalau memang diizinkan. Jadi kadang-kadang kita nih paksa Bapak. Bapak izinkan kamu, Bapak ini bilang kamu tidak boleh menikah ya. Tapi kita nih makara rotok, makara rapak orang Kupang bilang, kau tuh mau kawin saja. Mau nikah saja. Karena mana? Bapak bilang lu tidak boleh. Karena ada orang yang ditetapkan untuk tidak menikah. Ada orang yang tidak menikah karena dia mengasihi Bapak. Ada orang yang menikah karena memang dia tidak bisa tahan dia diri karena penuh dengan nafsu. Ada orang yang menikah karena tidak menikah karena aturan organisasi. Jadi tergantung Anda di mana. Saya menikah karena saya tidak tahan dari saya sendiri. Saya menikah karena ini. Atau saya menikah karena memang ingin menggenapi rancangan Bapak dan telah ditetapkan Bapak untuk menikah. Sampai begitu, iya. Ada amin? Kasih tahu sebelah kiri kanan, hati-hati. Nanti ini habis baru saya bahas tentang cinta. Ini habis dulu, tinggal 1. Orang seharusnya bulan ini kita ngomong cinta, saya bikin bulan Maret saja. Karena bulan penuh kasih sayang itu setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kasih kepada Bapak bukan kasih 14 Februari. Setuju, katakan amin. Pakai otak. Lu kasih orang Severkin pas 14 Februari. Tiap hari lu kasih coklat. Ada amin. Kasih tahu sebelah kiri kan. Bertobat kamu ini pemahamannya. 1, 2, 3. Sampai orang bikin ibadah Valentin. Bertobatlah kamu. Mana ada ibadah Valentin? Tidak ada. Ibadah kasih sayang. Kau tidak tahu dia pun sejarah bagaimana? Sudah nanti kita omong Maret. Itu bulan Maret penuh cinta. Ya daripada kau omong Februari itu biasa toh. Lebih kita omong bulan Maret. Jadi orang tanya kenapa Allah bikin Maretnya penuh dengan cinta. Suka-suka saya. Tiba-tiba Tuhan Allah bilang begini, Victor omong cinta bulan Maret. Ya sudah beta omong. Kenapa Tuhan tidak bisa bulan Februari? Karena itu bukan dari saya.
Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jadi pekalah dengan penciptamu. Setuju, katakan amin. Kalau kamu pegang dia kakak, kamu akan tahu apa yang diinginkannya. Kenapa? Dia perlengkapi kamu dan saya dengan hikmat dan pengertiannya. Karena hikmat dan pengertian itu yang akan menolong kamu dilayakkan di hadapan Bapa. Kenapa? Hikmat dan pengertian itu akan mengajar kamu mengerti apa yang dikehendaki oleh penciptamu. Makanya dibilang apa? Hikmat dan pengertian akan membawa kamu kepada apa? Pengenalan yang benar, pengetahuan yang benar sampai dalam kesempurnaan kehendak Bapa. Gila. Jadi kamu bisa mengerti di sini kakak, betapa dahsyatnya pencipta kita melengkapi kamu dan saya. Setuju, katakan amin. Dahsyat kakak. Katakan sebelah kiri kananmu, hati-hati. Jangan sampai kamu tidak pegang dia, kamu pegang yang lain. Kamu tidak akan pernah menerima hikmat dan pengertiannya. Karena ketika orang pegang dia dulu, baru dia perlengkapi hikmat dan pengertiannya. Apa yang harus kamu buat supaya kamu tetap di dalam dia? Ayat yang ke-10 dari Wahyu pasal yang ke-3 tadi atau kedua tadi? Ketiga, oke. Ayat yang ke-10, 2, 3. Kamu lihat, hikmat dan pengertian itu akan menuntun kamu menuruti semua firman-Nya Bapa. Kalau dalam bahasa Inggris itu firman adalah word atau perkataan yang keluar dari mulut Bapa. Semua perkataan yang keluar dari mulut Bapa itu berupa apa? Perintah, hukum, ketetapan, dan peraturan. Maka ketika engkau memegang erat dia, kau diperlengkapi dengan hikmat dan pengertian. Engkau akan apa? Dimampukan untuk menuruti segala perintah, hukum dan ketetapan. Makanya bukan karena hebatnya kita, bukan karena kekuatannya kita, tetapi karena dia semata-mata yang memampukan kamu dan saya untuk apa? Menjalani perintah, hukum dan ketetapannya. Dasarnya apa? Pegang dia, peluk dia. Jangan sampai dia terlepas. Bukan dia terlepas, melepaskan diri. Jangan sampai engkau yang melepaskan dia. Hanya gara-gara uang, hanya gara-gara jabatan, hanya gara-gara kesibukan kamu yang lain. Hati-hati. Anda tidak bisa menuruti firman Bapa saya dengan kekuatan Anda. Tidak bisa. Anda harus dilengkapi dengan hikmat dan pengertian. Dan dia akan menuntun kamu untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Makanya pegang itu kakak. Setuju, katakan amin. Ada amin? Ada amin? Yang kedua, tekun kakak. Tekun menantikan Bapa. Orang disebut tekun artinya orang yang punya komitmen yang keras. Dia bilang Bapa saja, tidak ada yang lain. Itu tekun kak. Dan dia belajar untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi keputusan dan komitmennya dia. Sekalipun 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Itu ketekunan kak. Mazmur 91 kan bilang begini, sekalipun 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku kakak. Kenapa? Karena dia punya hikmat dan pengertian. Kenapa dia punya hikmat dan pengertian? Dia pegang erat Bapa itu dalam dia pun hidup. Setuju, katakan amin. Sehingga pencobaan datang, enteng. Orang datang rayu, keluar. Orang mau tawan dia dengan filsafat-filsafat yang kosong dan ajaran turun-temurun. Tidak bisa. Kenapa? Dia diperlengkapi dengan hikmat dan pengertian. Dan hidup dia terus apa? Menuruti firman-Nya. Setuju, katakan amin. Dia jadi tekun. Amin. Menantikan artinya apa? Merenungkan sabda itu siang dan malam sampai engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu kata menantikan. Seperti memama biak. Makan, dengar sebanyak-banyaknya, kemudian sampai di rumah engkau merenungkan, mengolah kembali apa yang telah engkau dengar. Itu yang disebut begini, yang merenungkan sabda itu siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak akan layu daunnya. Orang Kristen yang hafal itu kak. Orang Kristen tidak lihat, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak boleh dulu berjalan nasihat orang fasik. Yang tidak berjalan orang berdosa, tidak boleh berjalan menurut di jalan orang. Tidak boleh mengikuti nasihat orang fasik. Berjalan orang berdosa, mengikuti orang fasik, kemudian duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak boleh itu dulu. Ketiga, keempat, kesukaannya ialah sabda Bapa. Merenungkannya siang dan malam.
Baru hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, dibuat Bapa berhasil. Orang Kristen suka itu ayat, tapi mereka tidak suka melakukan apa yang Bapa mau. Hati-hati. Makanya penuhi diri kamu dengan hikmatnya Bapa, dengan pengertiannya Bapa. Untuk bisa miliki, pegang dia. Untuk bisa pegang dia, terima dia dulu. Setuju, katakan amin. Jadikan dia dulu yang pertama dan utama dalam lupung hidup. Kalau tidak, tidak bisa kakak. Ada amin. Ayat 8. Dua, tiga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah. Aku tahu. Namun, lihat, aku tahu kau tuh tidak punya kekuatan. Kata Alkitab situ masih ada kekuatan tidak seberapa. Artinya apa? Tidak ada satu kekuatan manusia pun yang dapat mampu menaklukkan diri tanpa pertolongan daripada Bapa. Ada amin. Dia mau menaklukkan ini dunia tanpa pertolongan dari Bapa. Makanya 1 Yohanes pasal 5 kalau tidak salah dia berkata, iman mengalahkan dunia. Iman dulu baru bisa mengalahkan dunia. Lu butuh iman kepada dia yang hidup itu, baru dia beri kamu kekuatan untuk mengalahkan dunia. Setuju, katakan amin. Dia dulu, kamu terima dia dulu. Jadikan dia dulu yang utama dan pertama dalam lupung hidup. Baru lu bisa mengalahkan dunia. Baru lu bisa mengalahkan lu sendiri. Selama lu pakai lu punya kekuatan, hari ini lu bersabar, besok sana mungkin. Hari ini lu bisa tahan lu nafsu, besok, 1 minggu bisa, 2 minggu bisa. Minggu ketiga, suka sapi liar. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Butuh Bapa dalam hidupmu. Butuh hikmat dan pengertian. Setuju, katakan amin. Ada amin kakak? Yang terakhir dia bilang apa? Yang tidak menyangkal namaku. Yang tidak apa kakak? Yang tidak menyangkal nama Bapa. Apa artinya? 2 Tawarik pasal 7 berkata, yang umatku yang atasnya namaku disebut. Berarti kemanapun lu pergi, ketika lu percaya kepada dia yang hidup itu, kamu itu sedang membawa nama Bapa kemana-mana. Dan kamu punya tugas apa? Mempertanggungjawabkan nama itu dalam hidup kamu. Bagaimana kamu mempertanggungjawabkan nama yang ada pada kamu? Coba saya tanya kamu. Makanya 2 Tawarik pasal 7 bilang apa? Buka supaya Anda bertobat semua. Jangan pikul nama Kristen, pikul nama Tuhan terus di kau punya muka, kau punya pundak, tapi kelakuan ke setan. 2, 3. Dan umatku yang atasnya, nama siapa? Berarti tidak boleh menyangkal dong. Semua kamu ketika kamu percaya sama dia, ketika kamu menerima dia di dalam hidup kamu, sebagai juru selamat kamu masing-masing dalam hidup kamu. Artinya apa? Kamu tahu bahwa nama itu telah ada pada kamu. Dan kamu harus mempertanggungjawabkan. Dengan apa? Lihat. 1, merendahkan diri. Tahu merendahkan diri artinya apa? Apa? Kasih tahu. Menaklukkan dirimu. Menaklukkan keinginan dagingmu. Menaklukkan keangkuhan hidup. Menaklukkan keinginan mata. Itulah yang disebut dengan merendahkan diri. Ada amin? Jadi kalau ada nama Bapa dalam diri kamu, kamu datang kemana-mana pikul nama Kristen, berarti ada nama Tuhan dalam kau punya hidup. Maka harus kamu miliki dalam kau punya hidup adalah yang pertama, merendahkan diri. Arti merendahkan diri, menaklukkan diri kamu. Kan banyak orang tidak mau merendahkan diri. Dia merasa dia paling hebat di dunia. Dia merasa dia paling oke sudah. Kasih tahu sebelah kiri, di atas langit ada langit. Omong. Di atas langit ada langit lagi. Nah di atas langit pun langit-langit ini ada siapa? Kalau lu punya Bapa, lu bisa mengatasi langit pun atas langit-langit lagi. Tapi bukan berarti lu harus sombong, lu gaya. Orang lain bikin begini, dia orang beda dan katong. Jauh level. Belajar ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk kak. Semakin tidak mempromosikan diri. Kenapa? Dia sudah dipromosikan oleh Bapa sendiri. Dengan cara Bapa yang ajaib dan unik. Setuju, katakan amin. Oleh karena itu tidak usah lupa pamer kiri, pamer kanan. Bahwa gini, hari ini terima kasih Tuhan, luar biasa. Kami dibelikan 1 set alat musik, luar biasa. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Buat apa? Terima kasih Tuhan buat hari Valentine ini. Hai.
Yang lalu-lalu beta sudah dapat Silver Queen, tapi hari ini 1 dos. Baru Lukas naik di status bilang begini, semua orang baru beta sadar bahwa di hari kasih sayang ini, bahwa semua orang begitu mencintai saya. Aduh, memang lu blow on lah. Ya kenapa? Karena lu hanya cuma disayang pada tanggal 14 Februari. Setelah itu, lu dicaci maki, diinjak di beta leher. Kasih tahu sebelah kiri kanan, makanya hari kasih sayang itu setiap hari, every day, every time. Setuju katakan amin. Bukan pas tanggal 14 Februari, saya bukan bilang anti Valentine Day, bukan. Tapi saya mengerti dan mengenal apa itu Valentine Day. Ada kakak di sini dia berkata, Kak Fik, tanggal 14 ini kondom di apotek saya, 3 apotek saya habis semuanya. Kondom, permisi ya. Jadi kamu tahu apa arti Valentine Day? Baru kemudian ketong anak Tuhan merayakan Valentine Day. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, bertobatlah kamu, merendahkan diri. Taklukkanlah dirimu sendiri. Setuju katakan amin. Amin. Kalau kamu punya nama, ada nama Bapa dalam diri kamu, harus apa yang pertama? Merendahkan diri. Kalau kamu tidak merendahkan diri atau menaklukkan diri kamu di hadapan Bapa, artinya apa? Kamu menyangkal namanya ada pada kamu. Kamu jangan sampai seperti Yudas Iskariot. Semua kamu di sini tukang sangkal Bapa saya. Kamu punya nama, Bapa saya punya nama, ada di kamu punya testa semua nih, ada di kamu punya hati. Karena kamu menerima dia sebagai pencipta yang kudus sebenarnya dan juru selamat kamu. Setuju katakan amin. Kamu telah terima dia. Jadi kalau kamu tidak merendahkan diri, tidak menaklukkan diri kamu, kamu menyangkal namanya. 2, apa yang harus kamu buat? Berdoa. Siapa sini pemalas berdoa? Semakin kau punya Bapa, punya nama, ada di kau punya otak, kau punya hati, kau punya pikiran, kau punya perasaan dan jiwa. Kau harus punya apa? Semangat. Ngomong kuat. Kau sampai semangat makan. Semangat berdoa. Berdoa ini orang paling susah. Mau berdoa sesusah setengah mati. Tapi kalau dia kerja mete sampai di pabrik sana, dari pagi sampai ketemu pagi dia kuat. Tapi kalau dia berdoa di pemalas, pemokol, hujan angin. Sedikit-sedikit dia ingat di pembini di luar sana. Kasih naik foto, kenang-kenangan di nun jauh di sana. Dia bukan ingat Bapak saya ini. Dia ingat dia pembini, dia ingat dia punya kerja. Pagikan hari ini. Lihat di atas pabriknya. Kemudian dia lihat awan-awan. Kemudian bilang gini, di atas langit-langit. Ada apa sebenarnya? Makanya ketika engkau tidak suka berdoa, kasih tahu sebelah kiri kananmu, kau sedang menyangkal nama Bapamu di dalam diri kamu. 1, 2, 3. Jadi bertobatlah kamu, berdoa sudah. Kalau tidak, kamu menyangkal nama Bapa dalam diri kamu. Jangan pemalas berdoa. Pagi, siang, sore, malam berdoa. Sampai betul-betul langit ini runtuh. Berdoa terus. Ada amin dulu. Iyalah, kamu bikin malu Bapak saja. Pikul nama Tuhan kemana-mana. KTP Kristen. Ada nama Tuhan di situ? Agama apa? Kristen. Hari Minggu di mana? Gereja. Tapi kelakuan kayak binatang. Hei kakak, pemalas berdoa, tapi minta berkat ini Allah mengerti, Allah peduli. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Sekarang kebalik sekarang. Kamu harus mengerti perasaan Bapak saya. Setuju katakan amin. Bapak saya itu Bapak kita semua ini kakak, rindu ketemu kamu. Rindu bicara dari hati ke hati kak. Tapi kan dia butuh waktu, dia butuh waktunya kamu. Dia butuh kamu duduk. Dia butuh kamu untuk bisa apa? Membuka hatimu, pikiranmu. Untuk kamu apa? Mendengar. Kamu ini salah berdoa semua kebanyakan nih. Menyanyi lebih banyak, bernyembah Tuhan lebih banyak. Dia mau apa? Lu diam, dia bicara. Setuju katakan amin. Sudah, lu cukup situ sudah. Kenapa? Terlalu banyak yang puji dia. Malaikat itu berlaksa-laksa memuji dia di sorga. Kata Yohanes ketika di Pulau Patmos. Dia mendengar nyanyian pujian di sorga. Haleluya! Berlaksa-laksa malaikat. Apakah kurang pujian penyembahan para malaikat kepada Bapa kita yang kudus dan benar? Ditambah lagi lupus sendopata di bumi sini. Makanya dia bilang apa? Lu masuk di kamar itu apa? Berdiam. Duduk dan dengar apa yang diinginkannya. Setuju katakan amin. Oh jadi kita tidak boleh menyanyi? Boleh. Tapi terlalu lama juga. Buang-buang waktu kita mau dengar firman. Ada amin. Makanya saya bilang 3 lagu saya di sini. Terlalu lama sekali. Bikin kepala sakit saja. Di surga itu sudah terlalu banyak orang puji Bapa. Tambah lagi kau di bumi lagi sudah sesak. Duduk kau dengar firman supaya kau berubah.
Iman bertumbuh bukan lewat puji-pujian, tapi iman bertumbuh dari pendengaran akan sabda Bapa kita. Setuju, katakan amin. Jadi berdoa tuh duduk diam, Bapa aku siap. Bapa bicara. Bapak bicara. Makanya kena bilang apa? Kamu harus merenungkan itu sabda. Kenapa? Berdoa itu bukan hanya Bapak. Tadi sudah, bepo hati ini semua bersih. Bapak sudah mau bersih, berarti belum bersih. Pas beta keluar, ini manusia nih bikin beta nih tercemar Bapak. Tolonglah beta ini Bapak. Tolong mengerti, beta di mau melayani Bapak. Tapi ada yang bilang sama saya, semoga Kak ada kesempatan buat saya. Saya bilang gini, lu masih hidup? Masih Kakak, masih ada nafas? Masih, belum mati toh? Belum, sudah. Tidak ada kata semoga di dalam kekristenan. Yang ada pasti Pak. Kalau dia bilang kamu masih hidup, dia masih memberikan kamu kepastian untuk kamu punya kesempatan kembali kepada Bapa. Jadi tidak perlu takut, makanya berdoa supaya tahu keinginan Bapa. Kalau lu hanya cuma datang kau dengar khotbah, lu tidak punya waktu merenung, lu mau jadi apa? Lu mau ketemu siapa? Nanti yang lu banggakan nanti hamba Tuhan, yang lu banggakan nanti pendeta, yang lu agung-agungkan bukan Bapa lagi, tapi manusia. Bertobat kamu semua di sini. Kasih tahu sebelah kiri kanan, yang harus kamu banggakan itu penciptamu yang memberi nafas hidup buat kamu. 1, 2, 3. Bukan sedikit, ini pendeta kalau khotbah, ketung ketawa. Ini kalau pendeta kalau khotbah, ngeri. Waktu bulu badan berdiri, ngeri. Ya, kau hanya ngomong pendeta, kau tidak ngomong Bapa yang memberi pengurapan itu kepada dia. Jadi bertobatlah kamu semua di sini. Yang ketiga, lalu berbalik dari jalan-jalannya. 3, mencari wajah Bapa. Sama dengan merenung. Berdoa dan merenung tuh, merenungkan itu mencari wajah Bapa sampai kau menemukan dia. Ada amin? Menemukan itu begini Kak. Lu berdoa, Bapa terima kasih Bapa bicara. Bapa bicara. Karena doa itu komunikasi Kak. Namanya komunikasi itu artinya terjadi apa? Pembicaraan dua arah. Kalau kamu hanya bicara tidak terjadi komunikasi. Tapi kalau dia bicara juga dengan kamu, itu terjadi komunikasi. Makanya kamu semua di sini harus belajar mendengar suara Bapa. Kakak saya tidak punya karunia untuk bisa mendengar suara Bapa. Mendengar, melihat itu bukan karunia. Karena ada manusia jasmani, ada juga manusia rohani. Kalau ada manusia jasmani yang punya mata, manusia rohani kamu juga punya mata. Manusia jasmani punya telinga, manusia rohani juga punya telinga. Kalau manusia rohani punya mata rohani, berarti bisa lihat Bapa kita. Bisa dengar Bapa kita. Setuju, katakan amin. Maka oleh karena itu, aktifkan manusia roh kamu. Dengan cara apa? Hidup seturut dengan apa yang Bapak inginkan. Maka lu bisa lihat dia, maka lu bisa dengar apa yang diinginkannya. Itu terjadi komunikasi. Bukan tunggu karunia, tidak ada. Karena namanya manusia roh, ya dia berfungsi secara roh. Manusia daging dia berfungsi secara daging. Bagaimana lu bisa melihat secara daging? Bagaimana lu bisa berbicara secara daging? Bagaimana lu bisa mendengar secara daging? Demikian pula berlaku dengan manusia roh kamu. Kau bisa berbahasa roh, kau bisa mendengar secara roh, kau bisa melihat secara roh. Setuju, katakan amin? Amin dulu. Jadi jangan berpikir orang punya penglihatan itu karunia. Ya karena dia punya mata rohani, dia berfungsi. Bagaimana? Kan ada 2 penglihatan. Penglihatan palsu dan penglihatan yang benar dari Bapa. Penglihatan palsu itu Bapa tidak bicara juga dia bicara. Bapa tidak kasih tunjuk juga dia bilang ini. Supaya apa? Dapat ini. Jadi kasih tahu sebelah kiri kananmu. Kalau lu mau dapat mata rohani yang benar, telinga rohanimu berfungsi, maka lu duduk diam di kaki Bapa, terus berdoa sampai semuanya berfungsi. Karena kita terlalu kotor. Kamu butuh darahnya untuk membersihkan kamu punya tubuh, jiwa dan roh. Amin. Setelah bersih, baru kamu bisa melatih diri kamu untuk bisa memfungsikan mata dan telinga dan mulut kamu. Ada amin? Bisa nangkap sampai sini teman? Oke, jadi bukan karunia ya. Jadi jangan orang lihat penglihatan sedikit, lu bilang gini, orang Tuhan pakai, lu juga. Ada amin? Hanya lu belum bisa memfungsikannya, maka kamu harus butuh waktu dengan Bapa lebih dalam lagi. Lebih karib lagi. Amin. Yang terakhir dia bilang apa? Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Atau kalau kamu memiliki nama Bapa dalam diri kamu, maka hal yang harus kamu berbuat adalah bertobat sungguh-sungguh. Karena itu buah yang Bapa inginkan. Supaya apa?
Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayat yang ke-15, baca. 2, 3. Baca di kop Alkitab. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian. Siapa di sini mau Bapak pun mata, Bapak pun telinga, Bapak pun perhatian tertuju pada Dia? Coba angkat tangannya. Oh haleluya. Luar biasa. Kalau kamu rindu, jangan menyangkal nama Bapa kita, kakak. Nama yang sudah ada dalam hati kamu, pikiran kamu dan jiwa kamu. Ketika kamu menerima Dia dalam hidup kamu. Ada amin, kakak? Kalau jemaat di Philadelphia Bapak pesankan seperti itu, maka itu berlaku atas kamu dan saya hari ini. Dan kamu akan dibawa Bapa terus menikmati hadiratnya. Makanya ayat yang terakhir di dalam Wahyu pasal yang ketiga tadi, Anda bisa membacakannya. Ayat yang ke-12. 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Bapakku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Bapa kita, kalau kau tidak menyangkal Dia. Nama kota Bapakku, yaitu apa? Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga. Dan namaku yang baru ada pada kamu. Gila, Bapakku dahsyat banget buat kamu. Kalau kamu menang, kakak. Menang dari apa? Kamu tetap mempertahankan apa yang telah kamu terima. Kamu tetap pegang erat. Kamu tetap pegang Dia kuat-kuat. Kamu peluk Dia. Kamu teruti perintahnya. Kamu melakukan apa yang diinginkan dan dirindukannya. Kamu tekun menantikan Bapamu. Maka ketika Dia datang, Dia menemukan ada iman dalam kamu. Mari saudaraku, jangan sampai jadi pribadi yang malas. Jangan sampai jadi pribadi yang menyangkal nama Bapa. Orang yang menyangkal Dia, mata, telinga, perhatian Bapa tidak akan ada pada tempat ini. Tidak akan ada pada hidupmu, tidak akan ada pada keluargamu. Maka mari rebut itu dan pastikan itu ada pada kamu. Kalau jemaat Philadelphia Bapak tegur seperti itu, maka hari ini itu ada pada kamu dan saya. Ada amin? Bapak beri mereka kunci Daud. Bapak juga memberikan kunci Daud itu buat kamu dan saya. Kalau kamu sungguh-sungguh pegang apa yang ada pada kamu, yaitu Dia yang kudus dan yang benar. Mari tundukkan kepala.